Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Arvanita dengan NIM 2211100033339 dari kelas ME. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penanganan bahan baku dan pemeliharaan fasilitas. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester manajemen operasional. Pokok bahasan yang pertama yaitu tujuan penanganan bahan baku, yang kedua prinsip penanganan bahan baku, yang ketiga pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku, yang keempat evaluasi sistem penanganan bahan baku, yang kelima kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas, yang keenam sebuah kasus yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas. Definisi dari penanganan bahan baku yaitu bisa diartikan sebagai persiapan, penempatan, dan pemposisian bahan ke fasilitas aliran produksi atau gudang. Penanganan bahan tidak menambah nilai pada produk, tetapi penanganan bahan bisa menambah biaya untuk produk sehingga akan membebani konsumen. Tujuan penanganan bahan baku: 1. Mengurangi biaya. Kenapa kok bisa mengurangi biaya? Karena dengan adanya penanganan bahan baku yang baik, maka akan mengurangi proses produksi yang tidak efisien. 2. Mengurangi penundaan produksi. Penundaan produksi bisa merugikan perusahaan. Dengan adanya penanganan bahan baku yang tepat, maka proses produksi akan terjadwal dengan baik dan tidak menyebabkan bahan baku rusak di gudang penyimpanan. 3. Meningkatkan produktivitas mesin. Mesin punya kapasitas maksimal dalam produksi. Dengan adanya penanganan bahan baku yang efektif, maka mesin bisa dieksploitasi dengan maksimal sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Keempat, keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam pekerjaan. Dengan adanya penanganan bahan baku yang sesuai dengan SOP, maka keselamatan dan keamanan selama proses produksi bisa dijaga. 5. Memaksimalkan penggunaan peralatan. Sama halnya dengan penggunaan mesin, adanya penanganan bahan baku yang tepat, maka penggunaan peralatan pun bisa dimaksimalkan dan tidak ada peralatan yang menganggur. 6. Mencegah kerusakan. Adanya SOP dalam penanganan bahan baku akan membuat penggunaan peralatan dan mesin terpelihara. 7. Mengurangi biaya investasi dalam proses penyetokan. Adanya penanganan bahan baku bisa mengurangi biaya investasi untuk gudang karena bahan baku diusahakan untuk tidak lama menumpuk di gudang. Makanya bisa untuk mengurangi biaya investasi untuk pembangunan gudang atau penyewaan gudang. Prinsip penanganan bahan baku. 1. Prinsip perencanaan. 2. Prinsip sistem. 3. Prinsip pemanfaatan ruang. 4. Prinsip muatan unit. 5. Prinsip gravitasi. 6. Prinsip aliran material. 7. Prinsip penyederhanaan. 8. Prinsip keselamatan. 9. Prinsip mekanisasi. 10. Prinsip standarisasi. 11. Prinsip fleksibilitas. 12. Prinsip pemilihan peralatan. 13. Prinsip bobot berat. 14. Prinsip gerak. 15. Prinsip waktu menganggur. 16. Prinsip perawatan. 17. Prinsip keabadian. 18. Prinsip kapasitas. 19. Prinsip kontrol. 20. Prinsip kinerja. Evaluasi sistem penanganan bahan baku. Evaluasi sistem penanganan bahan baku adalah proses peninjauan ulang terhadap seluruh sistem penanganan bahan baku dalam suatu perusahaan atau organisasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi sistem penanganan bahan baku. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Evaluasi kualitas bahan baku. 3. Tinjauan proses penanganan. 4. Evaluasi perlengkapan. 5. Evaluasi biaya. 6. Tinjauan keamanan kerja. 7. Evaluasi kinerja. Pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan perlengkapan antara lain: 1. Jenis bahan baku. Artinya yaitu memilih perlengkapan yang cocok dengan bahan baku yang akan diolah. 2. Kapasitas produksi.
Artinya memilih perlengkapan yang memiliki kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Keamanan. Artinya yaitu memastikan bahwa perlengkapan yang digunakan aman dan sesuai dengan standar keselamatan kerja. 4. Kualitas. Artinya yaitu memilih perlengkapan yang memiliki kualitas yang baik untuk menghindari kerusakan dan masalah teknis yang dapat mempengaruhi produksi. 5. Harga. Artinya memastikan bahwa perlengkapan yang dipilih sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. 1. Kebijakan pemeliharaan perbaikan atau remedial. Contoh dari kebijakan ini seperti mereparasi, memperbaiki atau mengganti setelah adanya kerusakan. 2. Kebijakan pemeliharaan preventif. Contoh dari kebijakan ini yaitu seperti mereparasi, memperbaiki atau mengganti pada periode waktu persiapan. 3. Kebijakan pemeliharaan kondisional. Contohnya seperti memeriksa, mengukur kebutuhan reparasi, dan perbaikan atau pergantian. Sebuah kasus yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas. Contoh kasus, sebuah tol yang sering dilalui oleh kendaraan berat mengalami kerusakan pada jalan dan fasilitas pendukungnya, seperti jalur evakuasi darurat dan sistem drainase. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Analisis. Kerusakan pada jalan tol dan fasilitas pendukungnya dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti cuaca, frekuensi penggunaan yang tinggi, dan kurangnya pemeliharaan secara rutin. Dalam kasus ini, kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan secara rutin oleh pihak jalan tol. Solusi. 1. Pihak jalan tol harus melakukan pemeliharaan secara rutin. 2. Jika kerusakan sudah terlalu parah, perlu dilakukan renovasi dan rekonstruksi jalan tol. 3. Selain itu, pihak jalan tol dapat memperbaiki sistem drainase dengan cara memperbesar ukuran saluran air dan membuat lebih banyak lubang drainase di sepanjang jalan tol. 4. Pihak jalan tol dapat juga memperbaiki jalur evakuasi dengan memperbaiki jalan yang rusak dan memperbaiki penerangan di sepanjang jalur evakuasi. 5. Pihak jalan tol juga dapat memberikan informasi kepada pengguna jalan tol tentang kondisi jalan dan fasilitas pendukungnya melalui papan informasi di sepanjang jalan tol atau melalui aplikasi mobile. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.